Anak lelaki ini nggak sengaja ngeliat tetangganya yang sedang ganti baju. Awalnya nggak sengaja, tapi malah dilanjut terus. Nice. Tapi siapa sangka wanita yang dia intip itu bukanlah manusia biasa, melainkan seorang vampir yang sangat cantik dan seksoi, Wak. Widih. Hai, apa kabar kalian? Set lah ya, kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita mau review film The Vampire Next Door yang dirilis tahun 2024. Film ini akan menceritakan tentang anak remaja bernama Cameron yang punya tetangga seorang vampir. Dan semenjak Cameron mengintip wanita vampir itu, si Cameron ini malah melayani vampir itu setiap malam. Melayani seperti apa ya maksudnya? Ya udah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan Cameron baru saja bangun dari tidurnya dan dia disambut oleh wanita cantik dan seksoi. Wanita itu bernama Diana yang merupakan sahabatnya si Cameron. Di sini ya namanya juga pagi-pagi udah dipeluk sama cewek semantap ini, ya jelas membuat Cameron ini menjadi sangat ingin beradu kulit ya kan. Nggak taunya itu cuma mimpi. Cameron pun terbangun dari mimpi indahnya itu. Kemudian Cameron dipanggil ayahnya untuk dinasihati. Cameron selalu dimarahi ayahnya karena sangat gak berguna. Dia sudah berumur 20 tahun tapi kayak nggak punya masa depan. Pacarnya pun sampai sekarang nggak ada. Namun ibunya sering membela Cameron jika dimarahi oleh ayahnya seperti itu. Karena udah bad mood pagi-pagi dimarahin kayak gini, ya udah Cameron pun langsung pergi untuk bekerja. Cameron bekerja di sebuah toko es krim yang ada di dekat rumahnya. Saat sedang bekerja, atasannya mengatakan kalau malam ini mereka akan lembur dan tutup lebih lama. Tapi Cameron menolak dan mengatakan kalau dia ada janji kencan dengan pacarnya si Diana. Tapi di sini atasannya nggak percaya. Karena nggak mungkin si Diana cewek cantik dan seksoi kayak gitu mau sama laki-laki cupu kayak Cameron ini. Padahal memang sebenarnya si Diana itu bukanlah pacarnya Cameron tapi cuma teman aja. Kemudian di sini Cameron menghiraukan omongan atasannya aja dan lanjut bekerja. Setelah selesai bekerja Cameron pun pulang. Lalu dia mampir dulu untuk melihat Diana. Nah kebetulan Diana di situ sedang berjemur di belakang rumah. Di situ Cameron mengirim pesan ke Diana. Tahu-taunya ada dua orang lelaki berbadan besar bernama Chad dan Jason langsung mendorong Cameron dari belakang. Mereka merebut HP Cameron dan menuduhnya sedang memotret dan mengintip Diana yang sedang berjemur. Kemudian si Chad melemparkan HP-nya itu ke jalan. Mendengar keributan itu, Diana pun datang dan bertanya apa yang terjadi. Di sini Cameron mengatakan kalau dia tidak sedang mengintip Diana, tapi dia difitnah sama kedua temannya itu yang berbadan besar. Lantas Cameron pun langsung membuktikan dan ingin mengambil HP-nya. Sialnya HP-nya udah pecah karena dilempar tadi. Nah di sini Diana pun kesal dengan Chad karena telah merusak HP-nya si Cameron. Dia menyuruh mereka untuk segera bubar dan pergi dari situ. Singkat cerita di malam harinya, Cameron di kamarnya terlihat kesal karena HP-nya udah rusak. Kemudian saat Cameron ingin istirahat, dia melihat dari jendela kamarnya ada seorang wanita yang sedang berganti pakaian. Wah, benar-benar keberuntungan setelah kesialan ya. Dia pun segera mematikan lampu kamarnya dan lanjut mengintip tetangganya itu. Namun saat sedang mengintip, ibunya malah masuk ke kamar. Cameron pun kaget dan dengan cepat menutup gorden kamarnya itu. Ternyata ibunya datang hanya menyuruh Cameron untuk bergabung makan malam di bawah. Dia beruntung tidak diketahui ibunya sedang mengintip tetangganya ya. Setelah ibunya keluar, Cameron pun kembali mengintip wanita tadi. Dan saat dia melihat lagi dari jendela, ternyata wanita itu sudah mengetahui dan melihatnya dari jauh. Cameron pun kaget dan langsung menutup kembali jendelanya. Karena panik, Cameron pun lanjut untuk makan malam bersama keluarganya. Di situ ayahnya kembali memarahi Cameron dan tidak mau mengganti HP Cameron yang rusak tadi. Ayahnya mengatakan seharusnya Cameron ini harus lebih gentle dan laki. Dia seharusnya melawan orang-orang yang membuli dia tadi. Tapi di sini ibu Cameron membela lagi. Dia mengatakan kalau kekerasan bukanlah solusi. Dia tidak mau anaknya berkelahi di luar sana. Kemudian saat sedang berdebat, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka. Yaudah tuh si Cameron pun ke depan dan mengecek siapa yang datang. Saat dia mengintip dari lubang pintu, ternyata yang ada di depan itu adalah wanita yang dia intip tadi, Wak. Cameron pun langsung ketakutan dan panik. Namun apa boleh buat, secara perlahan dia membuka pintu rumah itu. Dan anehnya saat dibukakan pintu, malah si Diana yang ada di situ, Wak. Cameron pun tampak kebingungan, perasaan tadi bukan si Diana lah yang dilihatnya. Yaudah, di sini Diana pun mengatakan ingin mengajak Cameron makan malam bersamanya di luar. Nah, Diana sempat berburuk sangka mengira Cameron memang mengintipnya tadi siang. Diana baru aja membaca pesan yang sempat dikirim Cameron tadi sebelum HP-nya rusak. Jadi di sini dia meminta maaf dan ingin mengajak Cameron makan bareng keluar bersamanya. Nah kebetulan suasana rumahnya Cameron emang lagi nggak enak karena dia dimarahi terus sama bapaknya. Ya udah Cameron pun mau dan pergi makan bersama Diana. Lalu tiba-tiba teman mereka yang bernama Martin datang ke situ. Cameron pun menyapa Martin dan memanggilnya. Namun terlihat wajahnya Diana langsung terlihat gugup saat Martin datang dan menghampiri mereka.
Lalu ketika Martin menyadari ada Diana di situ, dia pun juga gugup dan langsung pergi dari situ, Wak. Sepulang dari situ, Diana mengatakan kalau dia ternyata memang diam-diam menyukai Martin. Meski si Martin pria yang agak aneh, tapi entah kenapa Diana menyukainya. Wah, di sini kita tahu ternyata Cameron cuma dianggap teman aja oleh si Diana ya. Jadi Cameron hanya bisa memendam rasanya aja sama si Diana ini. Kemudian Cameron pun langsung masuk ke kamarnya. Lalu dia lanjut mengintip tetangganya yang tadi, Wak. Dan ternyata wanita itu sudah menyadari dan melihat ke arah Cameron. Di sini Cameron pun kaget dan langsung menutup hordennya. Karena masih penasaran, dia kembali mengintip dan ternyata wanita itu udah nggak ada. Kemudian tiba-tiba wanita itu udah berada di belakang si Cameron. Nah, Cameron pun kaget melihat wanita itu tiba-tiba berada di belakangnya. Tapi yang pasti wanita ini telah menangkap basah Cameron yang sedang mengintipnya. Dan di sini Cameron nggak bisa ngeles lagi. Kemudian dia meminta maaf pada wanita ini karena telah mengintipnya tadi, Wak. Dia kemudian menyuruh wanita ini segera pergi takut ketahuan orang tuanya si Cameron. Nah, wanita ini bernama Victoria. Dan dia tidak mau pergi gitu aja. Victoria mengatakan dia butuh tumpangan dan meminta Cameron untuk mengantarnya. Cameron merasa agak aneh, maksudnya apa butuh tumpangan? Kemudian Victoria memaksa Cameron mengantarnya malam ini juga tanpa menjelaskan. Dan kalau Cameron nggak mau, maka wanita ini akan melaporkan dia ke orang tuanya. Nah, di sini Cameron pun mulai panik dan mengatakan dia tidak punya SIM. Tapi lagi-lagi Victoria nggak peduli dan memaksa Cameron harus segera mengantarnya sekarang juga. Akhirnya Cameron pun tidak punya pilihan lain dan dia menuruti wanita ini. Sesampainya di tujuan, Cameron disuruh menunggu di mobil sampai dia kembali. Di sini Cameron hanya menurut saja dan menunggu. Setelah beberapa waktu menunggu, Cameron pun mulai gelisah dan dia mulai mencari Victoria ke dalam. Lalu tiba-tiba seorang pria berlari ke arahnya sambil kesakitan. Cameron pun panik dan berlari masuk ke dalam mobilnya. Pria itu meminta tolong sambil menggedor-gedor pintu mobilnya Cameron. Kemudian tiba-tiba Victoria datang dan langsung menyedot darah pria itu hingga tewas. Ternyata si Victoria ini adalah seorang vampir, Wak. Cameron benar-benar ketakutan dan gak bisa berbuat apa-apa. Tidak hanya itu, sekarang dia juga terlibat pembunuhan karena si Victoria ini. Nah, di sini Victoria menenangkan Cameron. Dia mengatakan mulai sekarang dia akan menjadi supir pribadinya dan harus menuruti semua kemauan Victoria. Dan Cameron harus mau jika dia ingin selamat. Di sini Cameron benar-benar panik, Wak, dan tidak tahu harus melakukan apa. Setelah itu mereka pun pulang. Keesokan paginya Cameron pun terbangun dan dipanggil oleh ayahnya. Di situ Cameron ditanya kenapa ada bercak darah di mobil mereka. Dan saat Cameron ingin menjelaskan ke ayahnya, tiba-tiba Victoria datang ke situ dan mengatakan kalau kemarin malam dia melihat mobil mereka ditabrak oleh rusa, makanya ada bercak darah di situ. Ya udah, di situ ayahnya pun percaya aja dan dia cukup senang ya saat melihat anaknya dekat dengan seorang wanita yang cantik. Lalu di sini Victoria mengatakan dia ingin meminta Cameron untuk menjadi supir pribadinya. Dia hanya butuh Cameron mengantar jemput Victoria untuk bekerja di malam hari. Ayahnya Cameron tidak tahu apa sebenarnya pekerjaan si Victoria ini. Namun karena dia senang Cameron bisa dekat dengan wanita, dia pun mengizinkannya. Bahkan dia akan segera membuatkan SIM untuk anaknya itu. Lantas Cameron pun kaget dong, kok bisa ayahnya mendadak baik? Apa karena di depan cewek cantik dan seksual kayak gini ya? Oke, lanjut. Singkat cerita, Martin menemui Cameron di tokonya. Di situ Martin meminta tolong ke Cameron untuk mencomblanginya dengan Diana. Karena dia takut dan gak pede untuk menghadapi Diana, Wak. Cameron awalnya tidak mau, apalagi dia juga diam-diam sebenarnya kan suka pada Diana. Tapi Cameron gak enak sama Martin dan akhirnya dia pun mau mencomblangi mereka, Wak. Setelah dari situ Cameron pun pergi menemui Diana. Dia mengatakan kalau Martin ingin mendekatinya, karena Martin juga suka dengan Diana. Lantas mendengar hal itu Diana pun cukup senang. Wah, agak sakit ya di sini. Cameron terpaksa mencomblangi wanita yang dia sukai dengan pria lain. Tapi ya cemanalah, toh Cameron juga dianggap teman selama ini oleh Diana. Singkat cerita, di malam harinya Cameron kembali mengantar Victoria untuk berburu. Di sini Victoria menjelaskan kalau Cameron harus menjaga rahasia mereka kalau dia benar ingin selamat. Kemudian seperti malam sebelumnya, Cameron mengantar Victoria untuk memburu seseorang lagi. Setelah dari situ mereka pun pulang. Setelah mengantar Victoria kembali, Cameron pun kembali ke kamarnya dan ingin tidur. Nah, saat akan tidur, tiba-tiba si Victoria berada di sampingnya Cameron. Ini Victoria kok suka kali ngagetkan kayak gitu ya? Nah, di sini Victoria mulai terbuka dan menceritakan apa yang sebenarnya. Dia sudah menjadi vampir sudah sangat lama, sekitar 247 tahun. Oh, mak, udah tua kali berarti si Victoria ini ya. Ya, tapi karena dia vampir, dia tetap awet muda dan abadi selama dia tetap meminum darah.
Lalu Victoria menjelaskan kalau orang-orang yang dia buru selama ini bukanlah manusia biasa, tapi vampir juga. Jadi Cameron gak perlu khawatir. Victoria menjelaskan kalau dia punya dendam terhadap sekelompok vampir yang baru aja pindah ke kota ini. Dia dendam karena pacarnya telah dibunuh oleh sekelompok vampir itu, dan sekarang dia ingin menghabisi kelompok vampir itu hingga ke akar-akarnya. Setelah mendengar cerita yang sebenarnya, Cameron pun lega, karena ternyata yang mereka habisi kemarin itu bukanlah manusia tapi vampir juga, Wak. Dia juga senang karena sekarang dia merasa menjadi tim pemburu vampir. Setelah menjelaskan semuanya, Victoria pun pergi dari situ. Keesokan paginya, Martin kembali menemui Cameron di kamarnya. Dia mengatakan telah chattingan dengan Diana kemarin, namun sekarang dia ingin kencan dengan Diana. Tapi dia sangat gugup. Dia meminta tolong lagi ke Cameron untuk membantunya. Dia berharap Cameron bisa menemaninya untuk ngedate bersama Diana besok malam, karena dia sangat gugup dan gak tahu mau ngomong apa kalau dia sendirian. Waduh, makin parah ya permintaan si Martin Benga ini. Dan lagi-lagi Wak, Cameron pun merasa gak enak menolaknya, dan dia akan membantu Martin lagi. Singkat cerita, di malam harinya seperti biasa, Cameron dan Victoria kembali berburu vampir lagi. Dah kali ini, saking semangatnya Cameron, dia malah ikut masuk ke dalam. Dia ingin membantu Victoria, tapi Victoria melarang dan menyuruhnya nggak usah ikutan. Lebih baik dia bersembunyi sembari Victoria mencari targetnya. Kemudian Victoria turun ke basement dan bertemu dengan security di tempat itu. Nah, ternyata security itulah targetnya malam ini. Namun saat akan menyerang security itu, dia langsung ditembak. Kemudian dari belakang Cameron datang dan ingin menolong. Malah dia juga ditembaki oleh security itu. Lalu saat security itu lengah, Victoria dari belakang langsung menghabisinya, Wak. Setelah dari situ Victoria melihat keadaan Cameron. Untungnya tidak ada peluru yang mengenai dirinya. Di situ Victoria sangat marah ke Cameron karena telah membahayakan dirinya. Tapi Cameron mengatakan kalau dia hanya ingin membantu. Victoria pun menjelaskan kalau dia manusia biasa, nggak seperti dirinya yang kebal. Jadi mulai sekarang Cameron harus menuruti apa kata Victoria jika dia tidak ingin terluka. Yaudah tuh, mereka pun kembali pulang setelah melakukan perburuan malam ini. Singkat cerita, keesokan paginya, sesuai dengan janji Cameron tadi, dia menemani Martin dan Diana berkencan. Di sini Cameron berusaha membuat topik-topik yang menarik agar mereka bisa mengobrol. Meski sudah dibantuin oleh Cameron, keduanya masih aja terlihat gugup dan malu-malu. Karena sudah sangat merasa gugup, Diana pun izin ke toilet dulu. Kemudian ternyata Victoria datang menjemput Cameron dari situ. Dia menyuruh Cameron segera pergi bersamanya sekarang juga. Lantas Cameron pun jadi punya alasan untuk pergi dari situ. Karena dia juga nggak terlalu nyaman sih sebenarnya mencomblangi si Martin dan Diana di cafe itu, Wak. Setelah dari situ, Victoria bertanya apa yang dilakukan Cameron di sana tadi. Nah, Cameron menjelaskan kalau dia sedang mencomblangi temannya. Padahal Cameron sudah jatuh cinta juga pada Diana sejak lama. Namun dia nggak berani mengungkapkannya. Karena Cameron merasa Diana tidak mungkin mau dengannya. Singkat cerita, mereka pun singgah ke toko es krim tempat Cameron bekerja. Di situ wajah Cameron berubah panik ketika melihat ada si Chad dan Jason yang sedang makan es krim di situ. Victoria pun bertanya kenapa muka dia panik kayak gitu. Lantas Cameron pun mengatakan dua orang pria yang di situ adalah orang yang suka membuli dan menghajar Cameron selama ini. Mendengar hal itu, Victoria punya rencana membantu Cameron tapi dengan caranya. Dia menemui Chad dan Jason lalu menantang salah satu dari mereka untuk berkelahi dengan pacarnya ya si Cameron. Lah, Cameron pun panik, kok bisa tiba-tiba dia disuruh bertumbuk dengan Chad yang badannya lebih besar. Lalu si Chad menerima tantangan itu dan tanpa pikir panjang langsung meninju Cameron hingga terjatuh. Melihat Cameron langsung tumbang kayak gitu, Victoria membisikkan ke Cameron cara berkelahi yang benar. Cameron disuruh mengincar bagian rusuk Chad jika ingin mengalahkannya. Setelah dari situ, Cameron pun mencoba kembali dan mengikuti arahan dari Victoria tadi. Dan ternyata Cameron berhasil menumbangkan si Chad di situ, Wak. Setelah mereka kalah, Victoria mengingatkan ke mereka jangan pernah mengganggu Cameron lagi dari sekarang. Kemudian mereka pun pergi dari situ. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Cameron berhasil mengalahkan Chad meski dia juga babak belur. Melihat Cameron kesakitan, Victoria memberikan sebuah minuman untuk mengurangi rasa sakitnya. Dan Cameron pun langsung baikan setelah meminum itu. Tapi Cameron kaget saat tahu kalau yang dia minum itu adalah darah si Victoria. Dia panik dan perasaannya mulai nggak enak. Victoria mengatakan dia akan baik-baik aja, tidak akan berubah menjadi vampir. Namun efeknya, stamina Cameron akan meningkat berkali-kali lipat malam ini setelah meminumnya. Diakibatkan darah yang dia minum tadi membuat Cameron nggak bisa tidur. Tidak hanya stamina aja yang meningkat, termasuk nafsunya juga meningkat. Dan dia mulai melakukan senam 5 jari, Wak. Dan tiba-tiba Victoria muncul lagi di sampingnya. Lagi-lagi Cameron pun kaget pas lagi senam 5 jari malah didatangi Victoria.
Nah, Victoria lupa mengatakan efek meminum darahnya tadi akan membuat Cameron menjadi sangat bernafsu. Jadi di sini Victoria datang dan ingin membantu Cameron melepaskan nafsunya, Wak. Dan saat akan melepaskannya, tiba-tiba bapak Cameron masuk ke kamar dan nggak tahu kalau mereka sedang berduaan di situ. Melihat hal itu, bapaknya pun mengerti dan langsung keluar kamar. Setelah dari situ, Victoria ingin melanjutkannya dengan Cameron, tapi di sini Cameron menolak. Dia mengatakan kalau dia nggak bisa melakukan hal itu, Wak, karena dia sudah mencintai wanita lain, yaitu Diana. Wah, keren juga sih Cameron ini ya. Padahal udah dikasih free kayak gitu, tapi dia tetap setia dengan wanita yang dia cintai. Ya, meski wanita itu nggak cinta juga samanya. Setelah ditolak seperti itu, Victoria pun pergi dan kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Martin datang dan menemui Cameron lagi. Dia marah-marah kepada Cameron karena kemarin dia pergi gitu aja meninggalkan dia dengan Diana, sehingga kencan Martin dan Diana nggak berjalan dengan baik. Tapi Cameron menghiraukannya karena merasa Martin seharusnya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian Cameron pun pergi bekerja. Di situ Cameron terlihat begitu galau karena kejadian kemarin. Lalu dia curhat ke Liz dan menceritakan kalau dia sedang bingung. Dia sebenarnya ingin move on dari Diana dan mencari wanita lain untuk dia cintai. Tapi sangat sulit meski ada tetangganya yang sangat cantik dan seksoi. Tapi dia nggak bisa memaksakan perasaannya, Wak. Liz di sini tidak bisa memberikan solusi dari masalahnya, tapi dia ada saran agar Cameron tidak galau dan sedih. Lebih baik Cameron ikut bersamanya menonton konser malam ini. Mendengar hal itu, Cameron pun setuju dan janji akan datang menonton konser bersama Liz nanti malam. Singkat cerita, di malam harinya Cameron pun bersiap-siap untuk pergi ke konser. Namun saat akan pergi, dia melihat ada mobil Diana yang terparkir tepat di depan rumahnya Victoria. Cameron pun penasaran ngapain Diana di rumahnya Victoria. Kemudian secara perlahan dia mengintip ke dalam rumahnya Victoria. Lalu dia melihat Diana ada di situ sedang bermesraan dengan Victoria, Wak. Waduh, apa-apaan ini? Tidak hanya sampai di situ, Cameron lanjut mengintip lagi dari kamarnya. Dan benar saja dari situ dia melihat Diana dan Victoria beradu kulit, Wak. Karena terfokus di situ, Cameron sampai lupa dengan janjinya tadi untuk menemani Liz nonton konser. Keesokan paginya, Cameron pun melihat Diana sudah pergi. Dan kemudian Cameron bertanya kenapa Victoria melakukan hal itu. Di sini Victoria ingin membuktikan ke Cameron kalau sebenarnya Diana itu bukanlah wanita yang baik-baik dan sangat mudah untuk digoda. Di sini Cameron pun kesal dan cemburu. Dia nggak senang dengan cara si Victoria itu. Lalu Cameron mengancam akan berhenti menjadi supirnya Victoria dan akan membongkar semua rahasia Victoria. Lantas mendengar hal itu, Victoria pun marah dan mengatakan jika Cameron berani melakukan hal itu, maka Cameron akan tahu akibatnya. Cameron pun ketakutan dan tidak tahu cara melawan Victoria. Lantas dia punya ide lain. Dia langsung pergi menemui Martin. Di situ Cameron mengatakan akan membantu Martin mendapatkan Diana. Dan kali ini dia sangat yakin Martin bisa mendapatkan Diana. Pokoknya Martin cukup menuruti perintahnya aja. Kemudian sebelum pergi, Cameron bertemu dengan Liz. Di sini Liz benar-benar marah karena Cameron telah melupakan janjinya kemarin. Lantas Liz pun langsung memukul Cameron dan pergi dari situ, Wak. Singkat cerita, setelah itu Cameron pun pergi ke tokonya Diana. Di situ dia mengatakan ke Diana kalau Martin ingin kencan sekali lagi dengannya. Dan kali ini dia jamin kencan mereka tidak akan berantakan lagi. Diana awalnya ragu dengan sarannya Cameron, tapi akhirnya Diana setuju dan akan mencoba lagi. Setelah dari situ Cameron pun langsung pulang ke rumah dan meminta ibunya membelikan HP yang baru, karena tadi kan HP-nya udah rusak. Setelah punya HP yang baru, dia menyuruh Martin ke rumahnya. Cameron pun menjelaskan rencananya. Saat nanti Martin berkencan dengan Diana, Cameron akan menuntun Martin melalui earphone. Martin hanya perlu mengikuti setiap perkataan Cameron melalui telepon, Wak. Singkat cerita, Martin dan Diana pun bertemu berdua aja. Sesuai arahan Cameron, Martin mengikuti apa saja perkataan yang diucapkan oleh Cameron dari telepon. Dan ternyata berhasil, dan itu membuat percakapan mereka semakin menarik. Begitu juga dengan Diana, dia semakin menikmati waktunya bersama Martin. Martin pun mengajak Diana untuk pergi dari situ dan mencari tempat yang lebih nyaman. Ternyata Diana mengajak Martin ke tempat sepi di tengah hutan. Dan Cameron juga pergi mengikuti kemana mereka pergi, dan memerhatikan mereka dari jauh. Kemudian di dalam mobil itu, Diana mulai menggoda Martin. Dan tak disangka ternyata Diana tahu dari tadi Cameron lah yang mengarahkan Martin dari earphone itu, Wak. Saat Cameron mengintip mereka dari jauh, dia melihat Diana berubah menjadi vampir dan menggigit Martin. Lantas Cameron pun ketakutan dan langsung kabur. Tak lama kemudian Diana pun menyusul Cameron dan ingin menjelaskan semuanya. Cameron tidak perlu khawatir karena Martin tidak mati, tapi dia akan berubah menjadi vampir juga setelah digigit oleh Diana tadi. Cameron benar-benar kecewa karena selama ini Diana tidak mengatakan kalau dirinya adalah vampir, Wak. Padahal mereka sudah lama berteman. Nah, di sini Diana mengatakan dia tidak berani memberitahukan ke Cameron kalau dia vampir karena takut dijauhi oleh Cameron. Jadi sebenarnya selama ini Diana juga mencintai Cameron, tapi dia tidak ingin mengungkapkannya karena mereka berdua berbeda. Diana adalah seorang vampir dan Cameron adalah manusia biasa. Mereka nggak akan bisa bersatu, Wak.
Diana juga nggak mau mengubah Cameron menjadi vampir karena menurutnya menjadi vampir adalah kutukan. Cameron tidak seharusnya menjadi makhluk seperti dia. Sekarang Diana sudah memberitahukan semuanya pada Cameron, dan setelah malam ini dia akan berpindah lagi dan akan melanjutkan kehidupannya di kota lain. Kemudian Diana memberikan ciuman perpisahan pada Cameron lalu pergi dari situ. Setelah dari situ Cameron pun pulang ke rumah dengan rasa sedih. Saat di kamar, Cameron kembali dijumpai oleh Victoria. Di situ Cameron mencoba mengusir Victoria karena dia tidak ingin berurusan lagi dengannya. Namun Victoria mengatakan malam ini akan menjadi malam terakhirnya Cameron untuk membantunya. Cameron akan menjadi sandarannya Victoria malam ini. Jadi Victoria sengaja menyandra Cameron karena tahu Diana akan datang ke sini untuk menyelamatkannya. Karena setelah Victoria menyelidiki, ternyata pemimpin kelompok vampir yang telah membunuh pacarnya adalah si Diana itu. Dan malam ini dia akan menghabisi Diana tepat di depan Cameron. Tak lama kemudian Diana pun datang bersama dengan Martin yang juga sudah menjadi vampir. Saat akan masuk ke rumah Cameron, dia malah bertemu dengan pemilik toko es krim yang tadi, Wak. Lantas karena tidak mau terganggu, si bapak ini juga langsung digigit oleh Diana. Setelah dari situ Diana dan Martin pun masuk ke dalam. Rencana Victoria berhasil memancing Diana datang ke sini. Akhirnya pertarungan antara keduanya pun terjadi. Ketika bertarung, si Cameron selalu berusaha untuk menghentikan Victoria, tapi semuanya sia-sia. Untungnya perhatian Victoria teralihkan dan Diana langsung menyerang Victoria. Setelah mengalahkan Victoria, Diana menjelaskan bahwa pacarnya Victoria mati bukan karena Diana. Yang membunuh pacarnya Victoria adalah pemimpin klannya Diana. Bahkan Diana sekarang adalah musuh dari pemimpin klannya sendiri, Wak. Lantas Diana pun menawarkan agar Victoria bergabung dengannya. Dengan begitu mereka bisa membuat keluarga baru yang lebih kuat untuk bertahan. Mendengar semua penjelasan Diana, Victoria pun percaya dan setuju untuk bergabung dengannya. Setelah dari situ mereka pun bersiap-siap untuk pergi dari kota itu, Wak. Dan sebelum pergi, Victoria berpamitan dengan Cameron dan meminta maaf. Yang dia lakukan selama ini tidak ada hubungannya dengan Cameron. Dia tahu Cameron adalah pria yang baik dan yakin akan menemukan cintanya yang baru nantinya. Setelah dari situ Diana juga berpamitan dengan Cameron. Dia berharap Cameron bisa menemukan kebahagiaan dan segera move on darinya, Wak. Kemudian mereka berempat termasuk si bapak pemilik es krim tadi bergabung menjadi keluarga vampir yang baru. Dan mereka pun pergi meninggalkan kota itu, Wak. Dan akhirnya film pun selesai. Oke, gimana? Jadi gitulah kira-kira ceritanya ya kan, Wak. Dari film ini kita tahu kalau vampir dan manusia tidak bisa bersatu, kecuali manusianya menjadi vampir. Begitu kira-kira. Oke, jadi sekian dulu cerita film The Vampire Next Door tahun 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.